kalangan publik Pak. Ini bagaimana Pak kalau dan kontra di kalangan publik terkait pemberantasan? Ya ini kan juga bukan hanya sekarang ya, dulu diberikan kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono TNI maupun di Polri. Sekali lagi, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 itu bertentangan atau apapun itu namanya, Kepres itu tidak sesuai dengan dua undang-undang, begitu. Menurut saya penganugerahan Jenderal Kehormatan itu seharusnya sudah haknya Prabowo Subianto. Nah, melegalisasinya baru Presiden Jokowi. Kalau buat saya pribadi, karena saya bekas anak buahnya, saya senang karena ternyata komandan saya bukan pelanggar HAM. Dia dulu hanya diadili secara politis oleh para seniornya. Tentunya para seniornya juga ada tekanan politis dari kekuatan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit ikut bicara ini ya mengenai saat-saat ini nih begitu ribut lagi ya. Mohon maaf ini oknum-oknum pensiunan jenderal nih, oknum-oknum pensiunan jenderal yang suka sebar hoak tentang Pak Prabowo. Ada yang mengatakan Pak Prabowo itu dipecat. Mulutnya ini, Pak Prabowo itu bukan dipecat, tapi diberhentikan dengan hormat. Sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video terkait dengan peristiwa bersejarah yang terjadi kemarin, yakni calon Presiden Prabowo Subianto yang juga adalah Menteri Pertahanan Republik Indonesia mendapatkan penghargaan Jenderal Bintang 4 ya, yang disematkan atau yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo. Tentu pemberian penghargaan sebagai Jenderal Bintang 4 ini menuai banyak kontroversi di tengah masyarakat. Ada yang beranggapan bahwa penghargaan atau pangkat Jenderal Bintang 4 yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo kepada Prabowo Subianto itu melanggar hukum, melanggar konstitusi, melanggar ketentuan, dan banyak hal lainnya. Namun tidak sedikit juga yang memberikan apresiasi atas upaya atau apa yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo kepada Prabowo Subianto. Tentu sebagai seorang awam kita akan bingung ya, karena dalam sejarah kita pernah mendengar bahwa Pak Prabowo dipecat dari TNI, ada juga yang mengatakan diberhentikan dengan hormat, dan berbagai macam statement yang diungkapkan. Dan bahkan sampai detik ini Pak Prabowo sering disebut-sebut sebagai salah satu pelanggar HAM. Namun disayangkan sampai dengan detik ini tidak ada satu presiden pun atau pemimpin manapun yang mampu menjebloskan beliau ke penjara. Itu artinya bahwa sampai detik ini memang Pak Prabowo tidak terbukti melakukan hal demikian. Dan oleh karena itu, penghargaan yang diberikan oleh Presiden Jokowi kepada Prabowo Subianto tentu memiliki dasar dan juga memiliki alasan kuat untuk hal itu. Namun namanya sebagai warga negara, apalagi para pengamat baik politik maupun militer, tentu melihat dari sudut pandang mereka dengan cara yang berbeda pula. Oleh karena itu, dari video ini kita akan menyaksikan dan mendengarkan bersama pro kontra atas penghargaan yang diberikan oleh Presiden Jokowi kepada Prabowo Subianto untuk mendapatkan kenaikan pangkat Jenderal Bintang 4. Apakah hal tersebut menyalahi aturan ataukah bukan? Untuk itu, biar lebih jelas, kita saksikan komentar-komentar dari para pengamat militer, pengamat politik, dan juga berbagai tokoh militer lainnya. Mari kita saksikan videonya satu persatu. Namun sebelum itu, seperti biasanya, kepada para sahabatku yang mungkin belum sempat memberikan dukungan untuk channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya, agar setiap video baru yang kami upload pada channel ini, saudara sekalian bisa mengikutinya dari waktu ke waktu. Baik, kita langsung saja ke video pertama. Mari kita saksikan. Kalangan publik Pak. Ini bagaimana Pak kalau dan kontra di kalangan publik terkait pemberantasan? Ya ini kan juga bukan hanya sekarang ya, dulu diberikan kepada Bapak Yang lain Susilo juga Bambang Yudhoyono pernah dapat juga ya. TNI maupun di Polri.
Pak, ada yang menyebut ini bagian dari transaksi politik gitu Pak, apakah ini benar Ini Pak? dianggap sebagai transaksi politik. Ya kalau transaksi politik kita berikan aja sebelum pemilu. Iya, kalau belum Cukup ya. pemilu mungkin Ini ya. apa? Supaya kita tahu semuanya bahwa tahun 2022 Bapak Prabowo Subianto ini sudah menerima anugerah yang namanya Bintang Yuda Dharma Utama atas Bintang Yuda Dharma Utama. jasa-jasanya di bidang pertahanan sehingga memberikan kontribusi yang luar biasa bagi kemajuan TNI dan kemajuan negara. Dan pemberian anugerah tersebut ini telah melalui verifikasi dari Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Sudah diverifikasi ini. Dan implikasi dari penerimaan anugerah bintang tersebut ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2029. Kemudian Panglima TNI mengusulkan agar Pak Prabowo diberikan pengangkatan dan kenaikan pangkat secara Nah, istimewa. itu kan usulan ya. Semuanya memang berangkat dari bawah. Berdasarkan usulan Panglima TNI, saya menyetujui untuk memberikan Atas usulan kenaikan Panglima pangkat TNI. secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan. Ya. Terima kasih Bapak. Pak, mungkin nanti kan ada pro dan kontra di kalangan publik Pak. Ini bagaimana Pak pro dan kontra di kalangan publik terkait pemilihan Ini kan juga sudah bukan hanya sekarang ya, dulu diberikan kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, juga pernah diberikan kepada Pak Luhut Binsar Panjaitan. Sesuatu yang Sudah lumrah. biasa di TNI maupun di Polri. Pak, ada yang menyebut ini bagian dari transaksi politik gitu Pak, apakah ini benar Pak? Ya kalau transaksi politik kita berikan aja sebelum pemilu. Cukup ya. Nanti kan setelah pemilu, jadi supaya tidak ada anggapan-anggapan seperti itu. Pak, masyarakat Pak Prabowo sudah menyiapkan pemerintahan Pak. Sudah menyiapkan untuk pemerintahan selanjutnya Pak Prabowo. Apakah ada saran? Ditanyakan ke Pak Prabowo, Ada saran jangan dari tanyakan kepada Apa saya. dilibatkan dalam penyusunan kabinet? Tanyakan ke Pak Prabowo. Kenapa tanya ke Pak Jokowi ya? Saya. Kemarin Pak Erlangga menyampaikan nanti Bapak akan ada Tanyakan ke Pak Erlangga. Cukup ya teman-teman. Cukup ya, cukup ya. Hah? terkait pembahasan makan siang Pak, program makan siang di era PPN. Tidak ada, hanya dalam sidang Kabinet Paripurna saya sampaikan bahwa program Presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam rencana anggaran 2025 supaya Presiden terpilih menjadi lebih cepat dan lebih mudah dalam nanti penganggaran, tidak kembali lagi mengajukan anggaran kepada DPR. Jadi Cukup inilah ya yang teman-teman, cukup. disampaikan di dalam rapat makan siang ya, paripurna kemarin. makan gratis. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Tidak ada pembicaraan secara spesifik Iya. mengenai tadi yang disampaikan. Benar-benar. Program Iya. makan siang ya Pak. Terima kasih Bapak Presiden. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Cukup Bapak. Ini syukuran ya. Syukuran untuk Bapak Prabowo Subianto atas anugerah pangkat kehormatan Jenderal TNI Bintang 4 yang diberikan oleh Bapak Presiden Jokowi. Pak Prabowo sungkem ini sama tantanya ini ya. Bagaimana menurut Anda? Ada SBY
Hendro Priyono dan juga lainnya, kurang lebih ada 7 orang yang mendapatkan tanda penghormatan ini. Ya. Apa yang membedakan? Apa yang membedakan? Yang disampaikan oleh beliau Pak Fadlizon itu benar. Saya menjadi saksi mata karena saya yang memprosesnya. Waktu saya menjadi sekretaris militer, ya begitu. Yang saya tangani itu yang pertama Pak Suryadi Sudirja, beliau menjadi Mendagri. Kemudian Pak Haris Sabarno menjadi penerus Mendagri pada saat Ibu Mega. Itu sebelum tahun 2004. Ketika Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 belum berlaku. Saya menjadi saksi mata. Setelah itu ada beberapa jenderal yang ingin seperti itu, kemudian kami diminta untuk menolaknya. Panglima TNI waktu itu Pak Indra Hartono meminta, Din tidak usah karena kita mengikuti aturan perundang-undangan nomor 34 tahun 2004 khususnya pasal 27. Berarti betul, tetapi sesudah diberlakukannya Undang-Undang 34 itu tidak ada lagi. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kalau menurut hemat saya, kalau Bapak Prabowo itu berjasa untuk bangsa dan negara, ya silahkan saja. Ya silahkan saja. Saya tidak berbicara soal pro dan kontra menjadi sesuatu yang debatable dulu ya. Tidak masuk ke ranah itu. Bapak Presiden bisa memberikan bintang yang saya sebutkan di atas ini. Mungkin bisa Mahaputra. Atau mungkin yang tertinggi Republik Indonesia. Tapi tidak diberikan bintang di pundak. Tapi bintang tanda kehormatan. Ya. Tidak bintang di pundak, tetapi bintang kehormatan. Monggo silahkan. Oke, tapi ini kan dinilai karena Prabowo sendiri sudah memiliki atau sudah memberikan jasa yang luar biasa sebagai Menhan. Sebagai Komisi 1 yang juga mitra kerjanya, apa poin-poin yang Anda bisa sampaikan mungkin? Prestasi apa saja? Begitu, tingkatannya itu bertahap dan berlanjut. Bapak Prabowo itu setahu saya baru mendapatkan bintang Yuda. Yuda Dharma Utama ya? Bisa dinaikkan lagi ya menjadi bintang jasa. Dari situ ada tingkatannya lagi. Kebetulan tahun 2009 saya masih di Putra pun ada 3. Bisa saja yang paling tinggi diberi Mahaputra Utama. Nah, begitu. Atau masih kurang, paling tinggi di Republik ini adalah bintang Republik Indonesia. Silahkan saja ya itu diberikan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Tetapi kalau pangkat, kehormatan atau penghargaan sudah tidak ada lagi. Kita memberikan penghormatan, saya sepakat memberikan penghormatan, tetapi jangan melanggar aturan yang ada. Kalau harus seperti itu, mari kita revisi dulu undang-undangnya. Jadi tidak sesuai dengan undang-undang dan sejatinya tidak pangkat di pundak. Menurut saya penganugerahan jenderal kehormatan itu seharusnya sudah haknya Prabowo Subianto. Nah, melegalisasinya baru Presiden Jokowi. Kalau buat saya pribadi, karena saya bekas anak buahnya, saya senang karena ternyata komandan saya bukan pelanggar HAM. Dia dulu hanya diadili secara politis oleh para seniornya. Tentunya para seniornya juga ada tekanan politis dari kekuatan lain. Tapi perlu disadari, dia tidak terlibat apapun dalam masalah kerusuhan, entah itu Trisakti, Semanggi, Aceh, Papua, Timor. No, dia melakukan tugasnya sebagai prajurit dan saya anak buahnya. Jadi saya sebenarnya marah kalau dia dituduh macam-macam karena framing dari media, framing dari para seniornya, framing dari politisi dan lawan politiknya. Pengamat militer KONI Rahakundini Bakri mengkritisi pemberian pangkat Jenderal Kehormatan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Bahkan, KONI mempertanyakan dasar hukum pemberian pangkat Jenderal Kehormatan kepada Prabowo. Pertama-tama saya ingin memberikan selamat pada Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto atas kenaikan pangkatnya. Namun, setahu saya, UU 34/2024 belum pernah diubah atau diperbaharui, di mana UU tersebut menyatakan antara lain, tidak ada kenaikan pangkat untuk purnawirawan, kata KONI.
Koni berujar bahwa sepengetahuannya belum ada perubahan pembaharuan pada UU Nomor 20/2009, di mana di dalamnya dinyatakan kenaikan pangkat kehormatan hanya dapat diberikan hanya kepada prajurit dan perwira aktif. Oleh karena itu, yang menjadi pertanyaan adalah dasar hukum apa yang digunakan Presiden dan juga segenap jajaran TNI, dari Panglima dan Kastaf AD untuk keputusan ini? Tanya. Cermati ya, ketika reformasi berjalan itu kan diawali dengan kerusuhan massal, dan apa yang dilakukan dengan pemberian gelar pangkat kehormatan itu tentu saja menyentuh hal-hal yang sangat fundamental dan bertentangan dengan seluruh fakta-fakta yang ditemukan yang mengawali proses reformasi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit ikut bicara ini ya, mengenai saat-saat ini nih begitu ribut lagi ya. Ada, mohon maaf ini, oknum-oknum pensiunan jenderal nih, oknum-oknum pensiunan jenderal yang suka sebar hoak tentang Pak Prabowo. Ada yang mengatakan Pak Prabowo itu dipecat. Mulutnya ini, Pak Prabowo itu bukan dipecat, tapi diberhentikan dengan hormat, diberhentikan dengan hormat, bukan dipecat. Ini yang oknum-oknum jenderal yang nggak suka dengan Pak Prabowo. Ini saya tahu banyak oknum jenderal ini yang tidak suka dengan Pak Prabowo. Aneh aku lihat ini. Siapa itu? Purnawirawan kok kayak begini, mulutnya itu nggak bisa disiplin. Di mana itu Sabta Marga Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI Anda ini? Sama, saya juga pensiunan TNI. Sama, saya juga. Tapi saya dapat menjaga mulut saya untuk tidak ngomong hoak-hoak tentang Pak Prabowo. Saya pernah barengan dengan Pak Prabowo di Timur Timur. Di Perang Seroja saya pernah barengan. Jadi Anda ini yang oknum-oknum jenderal yang nggak suka dengan Pak Prabowo, Anda jangan sebar hoak. Jangan sebar hoak Anda ini. Dalam hati Anda ini apa? Hanya iri, dengki, sirik terhadap Pak Prabowo. Saya tahu penyakit Anda ini 3, sirik, iri, dan dengki terhadap Pak Prabowo. Iri hati ya. Ini mulutnya asal ngomong saja nih. Ini khusus yang purnawirawan jenderal, oknum-oknumnya ini yang nggak suka dengan Pak Prabowo. Jangan sebar berita hoak. Apa ini? Seandainya bisa berkelahi bener itu. Kenapa mulut juga bisa jaga ini? Lalu bikin aneh-aneh, sebar-sebar berita hoak. Kalau kamu gak suka dengan Pak Prabowo, jangan sebar berita hoak. Datangin itu Pak Prabowo ke sana. Kalau memang kamu gak suka, jangan berita hoak di media sosial. Saya ulangi sekali lagi, saya tegaskan, khusus ke oknum-oknum pensiunan jenderal ini yang gak suka dengan Pak Prabowo, yang suka sebar hoak tentang Pak Prabowo, hentikan mulut Anda. Hentikan itu. Benar-benar bikin jengkel saja. Hentikan itu mulut Anda itu. Sebar fitnah. Dajjal bener ini. Apa sih untungnya kamu ngejelek-jelekin Pak Prabowo? Apa untungnya kamu? Ini saya mohon sekali lagi, khususnya oknum-oknum pensiunan jenderal yang nggak suka dengan Pak Prabowo, yang suka fitnah Pak Prabowo, hentikan mulut Anda. Hentikan. Sebelum Tuhan menutup mulut Anda, hentikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemberian penghargaan ya, baik bernuansa militer atau bernuansa kepahlawanan terhadap Prabowo Subianto yang diberikan oleh Joko Widodo, pertama jelas itu melanggar hukum. Kenapa? Tidak ada proses yang terbuka di situ. Apa dalil-dalil pemberian penghargaan itu, baik dalam konteks kemiliteran ataupun kepahlawanan? Karena yang kita tahu sampai detik ini ada fakta di mana Prabowo Subianto pernah diberhentikan melalui dinas kemiliteran berdasarkan pemeriksaan di DKP, Dewan Kehormatan Perwira. Hal mana itu tidak terbantahkan sampai detik ini, dengan problem bukan hanya penculikan paksa, tetapi adanya operasi-operasi yang tidak diizinkan, bahkan diduga kuat adanya dugaan tindak pidana yang melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer atau KUHPM. Jadi dari situ saja kita bisa melihat tidak ada satupun pertimbangan, baik pertimbangan dedikasi dinas kemiliteran, baik pertimbangan kontribusi kepada masyarakat sipil atau ruang publik yang bisa menjadi dalil penghargaan baik dari aspek kemiliteran ataupun kepahlawanan. Ini merupakan pelanggaran hukum.
pemberian penghargaan itu tentu diikuti dengan hak-hak atau fasilitas-fasilitas tertentu yang diterbitkan oleh negara dengan menggunakan mekanisme ketatanegaraan dan keadministrasian negara kita yang juga berdampak pada anggaran. Sederhananya saja, misalnya dalam hal pemberiannya pasti ada seremoni, dalam hal seremoni pasti ada anggaran yang dikeluarkan di sana. Jadi saya pikir ini bukan hanya tindakan yang melanggar hukum, tapi sebuah tindakan yang koruptif yang ditunjukkan oleh Presiden Joko Widodo hanya demi kepentingan politik. Kenapa demikian? Kami tidak melihat ada kepentingan publik di sana, tidak bisa melihat ada kepentingan hukum dan kepentingan kepahlawanan di sana. Jadi bisa dibilang di tahun-tahun politik ini merupakan kepentingan politik yang dikedepankan. Mengingat Joko Widodo berhasil menitipkan putra sulungnya sebagai pasangan dari Prabowo Subianto dalam kontestasi pemilu 2024. Ini salah satu langkah ikatan politik yang terus menerus ditunjukkan oleh Presiden Joko Widodo. Saya pikir begitu. Artinya nggak ada urgensi yang bisa sama sekali tidak ada urgensi karena tidak ada pertimbangan hukum, tidak ada pertimbangan dedikasi. Kenapa Prabowo dapat Jenderal Kehormatan Bintang 4? Begini, juru bicara Menhan Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak, membeberkan dasar pemberian tanda kehormatan untuk Prabowo tersebut. Pemberian jenderal penuh kepada Pak Prabowo didasarkan pada dedikasi dan kontribusi Pak Prabowo selama ini di dunia militer dan pertahanan, kata Dhanil dalam keterangan videonya Selasa 27 Februari 2024. Dhanil menyatakan pihak Mabes TNI merupakan pengusul pemberian jenderal penuh untuk Prabowo. Prabowo dijadwalkan menerima tanda kehormatan tersebut pada Rapim TNI di Mabes TNI besok. Jadi, melalui usulan Mabes TNI ya guys ya. Menurut Bang Dhanil, pemberian Jenderal Kehormatan Bintang 4 juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009. Selain itu, menurut dia, sejumlah tokoh militer pernah menerima tanda kehormatan serupa. Hal yang sama pernah diperoleh oleh Pak Jenderal SBY, Pak Luhut, Pak Hendro Priyono, dan beberapa tokoh yang lain, kata Bang Dhanil. Sekarang ini suka-suka Pak Jokowi. Besok Pak Jokowi akan memberikan gelar kehormatan 4 bintang kepada Pak Prabowo tanpa menghargai perasaan korban penculikan 98 dan seterusnya dan seterusnya. Pak Jokowi hari ini betul-betul memakai earbud di kupingnya, dia nggak mau dengerin siapapun, apa yang dia mau lakukan dia lakukan. Dia tidak peduli moral, etik, teguran, sapaan, ingatan dari orang-orang, dia udah nggak peduli. Yang penting semua ambisinya sudah terlaksana. Pengamat militer ini tanggapi soal Prabowo pernah diberhentikan secara hormat. Ya. Nah, ini soal dugaan adanya pelanggaran HAM berat yang melibatkan Prabowo. Ini kemudian publik juga masih mempertanyakan soal kelayakan atau kepatutan atau kewajaran kemudian Prabowo diberikan pangkat istimewa ini. Kalau dari Mas Fahmi melihatnya? Yang harus digarisbawahi dan diingat itu, Pak Prabowo Subianto ini nggak pernah dipecat, tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat. Beliau memang sempat menjalani proses di DKP, Dewan Kehormatan Perwira, ya karena situasi politik tahun 98 mengalami proses itu. Tapi keputusan DKP pada saat itu hanya berbentuk pendapat yang menyarankan agar Letnan Jenderal TNI Prabowo Subianto diberhentikan dari dinas keprajuritan, ya kan. Nah, itu pendapat itu diakomodir oleh Presiden B.J. Habibie, tapi bunyi keputusan Presiden B.J. Habibie saat itu adalah pemberhentian dengan hormat yang kemudian disertai juga dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasa beliau. Jadi artinya keputusan DKP tentu tidak lagi relevan dalam konteks ini karena sudah ada keputusan kepala negara. Ya, dan yang kemudian juga harus diingat bahwa yang diberhentikan setiap tahun itu banyak, ya bukan hanya Pak Prabowo ya, semua prajurit TNI ya yang pensiun atau yang berhalangan tetap atau mengalami persoalan pidana misalnya, itu akan diberhentikan. Dan sebagai bentuk pengakhiran ya, jabatan, bentuknya ada pemerintahan dengan hormat, ada pemerintahan dengan tidak hormat, dan Pak Prabowo ini diberhentikan dengan hormat. Baik. Kembali lagi, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 itu bertentangan atau
atau apapun itu namanya, Kepres itu tidak sesuai dengan 2 undang-undang. Begitu. Saya akan jelaskan dari awal sampai akhir, karena saya itu dulu menjadi bagian dari Orde Baru. Nah, begitu ya. Begitu saya ngaku, harus ngaku ya. Walaupun saya selanjutnya menjadi perwira tinggi di era reformasi. Ya, begini. Pangkat waktu zaman Orde Baru itu ada 5 macam. 1 pangkat aktif, 2 pangkat tituler, dan 3 pangkat lokal, 4 pangkat politik, dan 5 pangkat kehormatan. Ya, yang pangkat politik itu ada. Misalnya saya menjadi ketua Golkar berpangkat Brigjen. Lalu saya diangkat menjadi ketua Golkar di DPD provinsi. Otomatis pangkat saya naik dari Brigjen menjadi Majen. Bahkan kalau di DKI, pangkat saya bisa naik menjadi Letjen. Itu pangkat politik zaman dulu, ya. Kalau pangkat kehormatan itu banyak, ya. Yang tadinya berpangkat mayor purnawirawan naik menjadi letkol atau letnan kolonel purnawirawan. Majen Pur naik menjadi Letjen Pur, itu zaman dulu. Lah, kemudian ketika saya sekretaris militer, ya, dibuatlah undang-undang bersama dengan DPR. Lahirlah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Pangkat hanya tinggal 3. 1 pangkat aktif bagi mereka prajurit aktif. Yang masih aktif. Sersan, letnan, mayor yang masih aktif, bukan pensiun. Yang kedua, pangkat tituler. Itu lebih banyak kepada pangkat sesaat, kehormatan karena kepentingannya. Ya, kita lihat ada letnan kolonel, ya sudah, itu sah, ya. Dan yang ketiga, pangkat lokal, ya. Pangkat lokal itu misalnya saja hanya mungkin 1 hari bisa. Misalnya ada seorang hakim yang akan mengadili militer, hakim militer ya, mengadili pangkat mayor. Dia hakimnya kapten, dia bisa dinaikkan menjadi mayor atau jadi letnan kolonel supaya terdakwanya lebih rendah dari hakim. Oke, ya. Hanya itu saja menurut Undang-Undang Nomor 34 2004, sehingga tidak dikenal pangkat kehormatan. Waktu yang sangat tepat pemberian itu, dari time waktunya adalah waktu yang tepat, diberikan pasca pemilu. Artinya tidak ada hubungannya dengan politik. Murni itu adalah tanda jasa, satu kehormatan besar sebagai negara, kita memberikan bintang kehormatan kepada beliau. Prabowo tidak pernah dipecat berdasarkan keputusan Presiden pada 20 November 1998, tapi diberhentikan dengan hormat. Jadi berarti saran yang ada di bawah Dewan Kehormatan Perwira bahwa itu adalah tidak benar. Ya. Kemudian bekerjalah Dewan Kehormatan Perwira ini memeriksa kasus ini. Setelah pemeriksaan, keluarlah rekomendasi dari Dewan Kehormatan Perwira agar supaya yang bersangkutan diberhentikan dari dinas militer. Itu kenyataan. Dari rekomendasi ini Pangap lapor sama Presiden mungkin ya. Maka keluarlah keputusan Presiden memberhentikan Letjen Prabowo Subianto. Ini kenyataan ya, dari dinas militer. Ini fakta ini. Fakta ini semua ya, saya bukan hoax ya. Fakta semua ini. Nah, terus dalam keterangan yang kemarin itu saya tambahkan 2 hal. Ya, yang pertama bahwa setelah Dewan Kehormatan Perwira ini bekerja dan menghasilkan rekomendasi, karena yang melakukan tindakan penculikan itu adalah dari Kopassus, ya. Saya mantan Danjen Kopassus. Jadi saya terus adakan pendekatan dari hati ke hati dengan mereka yang melakukan ini. Ya, dalam pendekatan dari hati ke hati ini ya belak-belakan antara saya dengan mereka itu kan. Ya, mereka minta pengertian saya bahwa Pak, saya kan melaksanakan perintah. Ya, aku ngerti dah, kalian nggak usah.
Tapi keluarlah keterangan bahwa bagaimana dibunuh dan di mana dibuangnya. Ya. Nah itu kepada saya. Tapi di luar DKP ini, setelah DKP kerja, gitu kan. Nah dari keterangan ini saya mendapat informasi itu bahwa saya mungkin tahu kalau memang mereka benar begitu kan, tahu. Jadi ini bukan fakta. Sekali lagi saya tekankan, ini bukan fakta. Ini hanya informasi. Jadi saya tidak bisa lanjutkan informasi ini karena ini kan bukan data hukum, ada BAP-nya, nggak ada. Jadi saya anggap ini bukan fakta. Ya. Saya sudah tanya kepada Kasetum saya, apakah dokumen TKP itu ada di Mabes TNI? Tidak ada. DKP, diulangi, dokumen DKP itu tidak ada di Mabes TNI. Saya sudah cek kepada Kasetum yang bertanggung jawab untuk mengamankan arsip-arsip itu. Kalau saya ditanya apakah itu benar atau tidak, saya sendiri belum pernah membaca DKP itu. Terus kejar itu. Kita juga sedang kejar siapa yang membocorkan. Itu ada undang-undangnya itu. Membocorkan rahasia negara dihukum itu. Enggak, justru kita yang nyuruh nyebar-sebarkan aja, wong itu buktinya diberhentikan dengan hormat. Kalau diberhentikan tidak dengan hormat baru masalah, itu diberhentikan dengan hormat. Sehingga tidak ada masalah hukum apapun kalau sudah diberhentikan dengan hormat. Kalian tahu nggak, Prabowo kan dipecat, kok bisa diangkat jadi jenderal? Ini dia. Secara istimewa berupa jenderal. Oke, jadi pada tanggal 28 Februari 2024, Prabowo Subianto diangkat menjadi Jenderal Kehormatan Bintang 4 yang juga sudah pernah diberikan kepada SBY dan juga Luhut Binsar Panjaitan. Nah, kemudian publik mempertanyakan bahwasanya Prabowo kan dipecat dari TNI, kok bisa diangkat jadi jenderal? Gimana ceritanya? Dan ternyata sudah dikonfirmasi oleh Kominfo bahwasanya Prabowo dipecat dari TNI itu adalah hoax, guys. Jadi ceritanya pada tahun 1998 terdapat sebuah isu yang menyatakan bahwa pasukan Kostrad yang pada saat itu dipimpin oleh Prabowo melakukan gerakan menuju istana. Nah, karena informasi tersebut, kemudian B.J. Habibie memanggil Prabowo ke istana dan berbincang secara tertutup. Nah, singkat cerita, kemudian Prabowo ini diganti jabatannya yang awalnya Panglima Kostrad diubah menjadi Dansesko atau Komandan Sekolah Staf Komando yang ada di Bandung. Dari berbagai informasi yang saya rangkum, ternyata Prabowo ini hanya diberhentikan dari dinas militer. Ya mungkin dalam pemahaman saya, status TNI dari Prabowo itu masih melekat, cuman dinasnya aja yang diberhentikan. Ya mungkin konsepnya seperti skorsing kali ya, tapi koreksi kalau saya salah. Pak Prabowo resmi naik pangkat dari bintang 3 ke bintang 4. Namun ada aja yang nyinyir dan dikait-kaitin sama copras-capres. Padahal sih itu mestinya sejak tahun 2022 ya guys. Guys, pengamat militer dan co-founder Institute for Security and Strategic Studies ISESS, Khairul Fahmi menjelaskan bahwa penganugerahan pangkat istimewa TNI untuk Pak Prabowo sesuai dengan undang-undang yang berlaku saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 dan bahkan mestinya sudah diberikan sejak 2 tahun yang lalu. Khairul mengatakan bahwa pada undang-undang itu terdapat istilah pengangkatan atau kenaikan pangkat istimewa. Kenaikan pangkat istimewa atau pengangkatan pangkat istimewa itu adalah hak yang menyertai pemberian bintang jasa oleh negara. Seperti kita ketahui, Pak Prabowo adalah pemegang 4 tanda kehormatan bintang militer utama. Khairul mencatat ada 4 tanda kehormatan bintang militer utama Pak Prabowo, yaitu bintang Yuda Dharma Utama, bintang Kartika Eka Paksi Utama, bintang Jalasena Utama, bintang Swabuana Paksa Utama. Penganugerahan 4 tanda kehormatan bintang militer utama pada Pak Prabowo ini sudah cukup sebagai dasar pemberian pangkat istimewa kepada beliau sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009. Bahkan menurut Khairul, jika mengacu pada penganugerahan tanda kehormatan bintang militer utama Pak Prabowo yang dilakukan pada 2022, semestinya penganugerahan pangkat istimewa ini sudah bisa dilakukan pada tahun itu juga. Namun dengan latar belakang militer, sebenarnya patut dan wajar saja Pak Prabowo menyandang pangkat bintang 4 mengingat jasa dan pengorbanannya untuk TNI, negara, dan rakyat. Bagaimana menurutmu? Usai dianugerahi Jenderal Bintang 4 dari Presiden Joko Widodo, Jokowi, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menggelar syukuran bersama keluarganya di kediaman Jalan Kertanegara 4, Jakarta, Rabu 28 Februari 2024. Prabowo dalam kesempatan itu masih memakai pakaian dinas upacara PD Angkatan Darat lengkap dengan tanda bintang 4 di pundak. Ia pun memotong tumpang tanda syukur. Potongan tumpang tersebut kemudian diberikan kepada sang bibi, yaitu Sukartini Silitonga Jojo Hadikusumo, adik dari ayah Prabowo, Sumitro Jojo Hadikusumo. Ia juga melakukan sungkem
kepada Tante Tin sapaan akrab Prabowo untuk Sukartini yang diketahui sudah berusia 105 tahun. Seperti diketahui, Prabowo menerima penganugerahan Jenderal Bintang 4 dari Jokowi pagi tadi di Mabes TNI Jakarta. Jokowi memberikan kenaikan pangkat secara istimewa kepada Prabowo sesuai dengan Kepres nomor 13 TNI tahun 2024 tanggal 21 Februari tahun 2024. Sebelumnya, pada tahun 2022 Prabowo telah menerima 4 tanda kehormatan bintang militer utama, yaitu Bintang Yudha Dharma Utama, Bintang Kartika Eka Paksi Utama, Bintang Jalasena Utama, dan Bintang Swabhuwana Paksa Utama. Jokowi itu paling paham dengan karakter sahabatnya, yaitu Prabowo. Prabowo itu punya karakter sangat hormat, sangat respect kepada atasannya, meskipun atasannya itu sekarang sudah menjadi purnawirawan. Nah, dengan diberikannya gelar kehormatan oleh Jokowi kepada Prabowo ini untuk memberikan efek positif psikologis. Jadi dengan diberikannya gelar kehormatan ini, pangkat Prabowo dengan mantan atasannya di TNI menjadi satu level, karena Jokowi paham betul nanti Prabowo ini akan menjadi pemimpin tertinggi di negara ini dan akan mengambil keputusan-keputusan yang sangat fundamental. Maka itu diperlukan ketegasan, keberanian tanpa ada rasa pekewa ataupun rasa tidak enak, karena itu dulu mantan atasan saya. Nah, dengan diberikannya gelar ini diharapkan Prabowo nanti dalam mengambil keputusan-keputusan itu menjadi keputusan yang sangat akurat dan tegas juga berani. Hari ini saya belajar banyak hal dari Pak Prabowo. Mungkin di tahun 98, di saat Pak Prabowo diberhentikan secara hormat kala itu, lalu harus berpisah dengan Ibu Titi. Ditambah lagi, hampir seluruh rakyat Indonesia menyalahkan dan mencaci maki beliau. Dan mungkin sebagian dari mereka menjauhi Pak Prabowo. Dan di saat itulah mungkin titik terendahnya Pak Prabowo dan titik di mana martabatnya dijatuhkan sejatuh-jatuhnya. Tapi Pak Prabowo berdiri kembali menata masa depannya yang jalannya tidak mulus, masih penuh dengan cacian dan makian. Ketika gagal, beliau bangun lagi, bangkit kembali, jatuh, bangun lagi, bangkit lagi. Puluhan tahun beliau berproses dari 98 sampai 2024. Dan hari ini beliau mendapatkan gelar Jenderal Kehormatan. Hari ini seperti hari di mana martabat Pak Prabowo dipulihkan. Dari sini kita belajar, saya sendiri dan mungkin buat teman-teman yang ada di luar sana yang saat ini kalian berada di titik terendah kalian, jangan pernah menyerah, tetap semangat, berjuang, belajar dari Bapak, ikhlas, legowo, berjiwa besar, tapi tidak menyerah dengan keadaan, berproses, dan semoga kesuksesan nantinya akan ada di tangan kita semuanya. Amin. Selamat buat Pak Prabowo Subianto. Saya bangga menjadi barisan Bapak. Hormat Jenderal. Jujur, saya sebagai rakyat, saya kecewa sama Pak Jokowi. Karena apa? Di saat-saat seperti ini, Bapak malah memberikan bintang kepada Pak Prabowo. Pak Prabowo itu nggak cocok, Pak, diberikan bintang oleh Bapak. Yang cocok diberikan bintang itu adalah Pak Ganjar. Karena Pak Ganjar saat ini lagi butuh-butuhnya bintang, Pak. Yang pantas, yang cocok itu Pak Ganjar. Pak Jokowi harusnya tidak hanya memberikan bintang 4 pada Pak Ganjar. Pak Jokowi harusnya memberikan bintang 7 pada Pak Ganjar. Lebih tepatnya bintang 7 masuk angin. Karena itu yang dibutuhkan Pak Ganjar saat ini, karena beliau lagi pusing. Tolong Pak, berikan Pak Ganjar bintang 7, Pak. Bintang kehormatan bintang 7 masuk angin. Terima kasih, Pak. Bung Arif. Ya, Bung. Apalagi, Bung? Ada sedikit pertanyaan nih. Apa
Jadi begini Bung Arief, mengenai tentang Bapak Prabowo yang dianugerahi pangkat kehormatan ya, kenaikan pangkat kehormatan jadi jenderal penuh bintang 4 ya. Ini kok ada yang bilang katanya itu melanggar ketentuan transaksi politik, ya kan? Dari Jokowi. Gitu. Menurut Bang Arief sendiri gimana? Jadi gini, saya mau cerita dari awal bahwa dengan Jokowi memberikan kenaikan pangkat kehormatan kepada Prabowo, ini menunjukkan bahwa Jokowi itu adalah seorang pemimpin yang sangat adil dalam menilai seseorang yang selama ini tuh dianggap sebagai racun masyarakat, atau dianggap sebagai orang yang bersalah, gitu kan? Jadi memang Mas, Gusti Allah itu boten sareh. Artinya gini, seorang Prabowo itu kan selalu dituduh melakukan pelanggaran HAM karena ada surat pemberhentian secara hormat dari TNI, ya kan? Yang dulu dibuat oleh Wiranto. Tuhan tidak tidur Mas. Akhirnya yang namanya Wiranto, Agung Gumelar ikut mendukung Pak Prabowo sebagai presiden. Ya. Dulu Pak Jokowi yang jadi lawannya Prabowo juga ikut mendukung Pak Prabowo. Jadi itu saya percaya Mas. Tuhan itu tidak bagaikan mengayak beras menafar. Nah, Prabowo ini adalah memang orang yang sejak tahun 98 itu orang yang teraniaya Mas. Ya. Artinya dia diadili secara tidak kemanusiaan juga Mas. Karena semuanya tidak ada yang mengatakan secara langsung dia terlibat dalam penyulikan atau pelanggaran HAM. Kan baru dalam penyelidikan Dewan Kehormatan Perwira Mas. Penyelidikan ya Mas, tidak diteruskan ke dalam persidangan untuk membuktikan apakah penyelidikan itu benar atau tidak yang mengatakan Prabowo terlibat dalam penculikan aktivis pro demokrasi. Begitu juga terhadap persidangan di Mahkamah Militer terhadap anak buahnya, ya. Tidak ada terbukti di situ dikatakan Prabowo yang memerintahkan. Juga buka ayo hasil persidangan Mahkamah Militer dari tim Mawar, tim Merpati atau tim apa itu. Tidak ada Mas menyatakan keterlibatannya Pak Prabowo. Jadi memang Jokowi ini sudah melihat dengan jujur, dengan adil, ya kan, bahwa Prabowo itu memang seorang nasionalis, seorang satria, seorang patriot. Dia wajar mendapat bintang 4 Mas. Ya. Nah mungkin yang presiden-presiden dulu nggak adil Mas melihat ini semua karena takut, ya kan? Pak Prabowo takut jadi musuh politiknya. Tapi seorang Jokowi ini dia sangat adil Mas, wise, bijaksana melihat seorang Prabowo. Bapak Prabowo pasti Jokowi sudah melihat Prabowo ini hanyalah korban fitnah Mas, yang dilakukan oleh karena adanya fiksi atau friksi di dalam tubuh militer waktu itu 98. Bagaimana mereka itu menyingkirkan Prabowo, bagaimana mereka itu mengkambing hitamkan Prabowo, ya. Jadi dia wajar Mas mendapat bintang 4. Dia pandai, dia smart, dia terbaik di tentara itu Mas. Dia banyak melakukan operasi-operasi militer dan berhasil dalam menjaga NKRI Mas. Ya. Jadi kalau titipan politik, apa tadi katanya? Transaksi politik. Tidak ada lah Mas transaksi. Masa itu yang ada transaksi duit, masa transaksi pangkat Mas. Jadi sekali lagi saya terharu, saya berterima kasih kepada Jokowi yang sudah memberikan pangkat kehormatan bagi ketua umum saya Prabowo Subianto. Ya. Memang dari dulu saya udah berpikir Mas ketika saya
berjuang bersama dia, membesarkan Partai Gerindra. Saya berpikir Prabowo ini orang baik. Betapa dulu saya dimusuhi, Mas, sama orang-orang yang mencerca Prabowo, yang pro demokrasi, yang sekarang pada jadi tim kemenangan nasional, Mas. Sebenarnya Bung Arief ini malah sudah lebih dulu membela ya. Oh, yang paling pertama, Mas, saya paling diledek, Mas. Itu paling diserang, Mas. Gitu loh. Apa yang ada di TKN sekarang aktivis 98 dulu bukan nggak memusuhi saya ketika saya bersama Prabowo. Ketika saya membangun Gerindra di awal 2008. Apa saya nggak dicemooh? Lu mau ya ikut jenderal penculik? Lu mau ya ikut jenderal yang penculik kawan-kawan kita? Hah? Ya kan? Jadi kalau kata orang Jawa apa becik, apa ala Becik ke titik. Becik ke titik, Ala ketoro. Ya kan? Nah itu, ya kan? Bahwa Prabowo itu memang orang yang ikhlas. Walaupun diledekin, diapa-apain, dia tetap konsisten dalam garis perjuangannya, ikut serta dalam demokratisasi. Gitu loh, Mas, mendirikan partai. Ya kan? Ya itu waktu saya bersama berjuang sama mereka sama Prabowo membesarkan Gerindra, apa saya nggak diserang habis-habisan, Mas? Masih ada, Mas, jejak digitalnya, Mas. Ketika saya menjadi jurkamnya Prabowo 2 kali, saya diserang dengan isu-isu itu. Tapi kan akhirnya Tuhan Maha Adil melalui Jokowi memberikan pangkat kehormatan bagi Prabowo. Saya sangat terharu. Dia bisa menjadi bintang 4. Harusnya sebelumnya, Mas. Ya kan? Nah sekarang saya berharap institusi TNI mau melakukan lagi penyelidikan ulang yang menuduh, yang membuktikan katanya Prabowo terlibat di dalam penculikan itu, untuk mencabut hasil surat keputusan DKPP TNI 98 yang dulu dipimpin oleh Wiranto. Ya, kasihan. Gitu. Saya berharap institusi TNI mau melakukan penyelidikan ulang terhadap hasil penyelidikan DKPP yang waktu itu ada Fakhrul Razi, ada SBY, ada Agung Gumelar, gitu loh, Mas. Ya, supaya dapat hasil yang segala objektif. fitnah kepada Prabowo itu berakhir. Ya, Mas. Oke, Mas. Betul. Terima kasih, Bung Arief. Baik sahabat sekalian, demikian saja beberapa video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini terkait dengan pro kontra pemberian penghormatan jenderal penuh kepada Prabowo Subianto yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Dan kita sudah menyaksikan berbagai macam tanggapan, reaksi atau respon dari berbagai pihak terkait dengan penghargaan tersebut. Ada yang sepakat, ada yang tidak sepakat, ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ada pro, ada kontra. Tentu itu menghiasi peristiwa politik yang terjadi di tanah air akhir-akhir ini. Namun apapun bentuknya, yang terpenting bagi kita masyarakat Indonesia adalah keberlanjutan kepemimpinan untuk 5 tahun ke depan, agar Indonesia ini tidak lagi jatuh menjadi negara yang dianggap sebelah mata oleh negara tetangga kita, tetapi setidaknya bisa mengembalikan kejayaan Indonesia seperti sedia kala dan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Baik, kepada para sahabat sekalian yang mungkin ingin berkomentar terkait video-video tadi, silakan tulis di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Dan juga mungkin yang belum sempat memberikan dukungan, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya, agar setiap video baru yang kami upload pada channel ini, saudara sekalian bisa mengikutinya dari waktu ke waktu. Baik, demikian saja saudara sekalian. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Terima kasih.